Rekam medis itu berkas yang isinya catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan untuk pasien. Fungsinya untuk dokumentasi, alat komunikasi tenaga kesehatan, bukti hukum legal, serta evaluasi pelayanan. Tuh, ini kemarin ya. Sebentar, sebentar. Oke. Jadi rekam medis yang simpel itu ada identitas pasien, nama, umur, alamat, jenis kelamin, nomor register, kemudian keluhan utamanya, hasil dari anamnesis apa, pemeriksaannya, tekanan darah, nadi, suhu, kemudian diagnosisnya, ada diagnosis medis dan diagnosis akupuntur. Titik-titik yang dipakai, titik apa saja, tekniknya bagaimana, durasinya bagaimana, kemudian evaluasi dan edukasi serta terapis. Ini ada dua versi, ada yang versi simpel tadi, ada juga yang versi SWOT. SWOT yaitu subjektif, objektif, assessment, dan planning. Subjektifnya, subjektifnya itu jadi pemeriksaan Anda, sorry, subjektifnya itu apa yang dirasakan pasien. Jadi nyeri punggung bawah sejak 2 minggu yang lalu, skala nyerinya 6 dari 10, bertambah saat duduk lama, contohnya ya. Kemudian kalau yang objektifnya itu hasil pemeriksaan kita. Jadi tekanan darahnya misalnya 120 per 80 mm Hg. Kemudian ada nyeri tekan lumbal, lidahnya pucat, selaput tipis, nadi dalam lemah, dan lain-lain. Kemudian asesmennya itu apa namanya, diagnosa kita. Jadi kalau diagnosa medis itu low back pain, kalau yang akupuntur stagnasi Qi dan defisiensi ginjal misalnya. Kemudian planningnya, apa yang akan kita lakukan yaitu titik yang diambil BL23, BL25, BL40, GV3, dan ASE point. Tekniknya manual, 20 menit evaluasi. Setelah diterapi, nyerinya turun menjadi 4/10. Nah, tugas, ini masih apa, slide pertama langsung tugas ya. Anda buat rekam medis versi rekam medis akupuntur dan versi yang swab. Anda ada 19 orang ya. Ini yang nomor absen 1 sampai 4 itu kasusnya asma. Nomor 5 sampai 8 itu nyeri lutut. 9 sampai 12 insomnia. Obesitas 13 sampai 16. Diare 17 sampai 19. Tugasnya buat yang ini tadi. Nyeri lutut lepas ya. Kenapa? Tugasnya buat yang versi ini dan versi ini. Ini nanti Anda untuk manajemen klinik, Anda tidak ada ujian tulis ya, hanya mengumpulkan tugas. Jadi ini tugas yang pertama. Ini kasusnya. Ini kasus yang 5 itu ya, Bu. Yang 5 sama yang 1 kayak seperti laporan lembar kertas PKL ya, Bu. Yang simpel aja deh, yang simpel aja seperti ini. Kalau mau buat yang seperti PKL kan memang harus ada
pasiennya ya. Jadi data-datanya lengkap. Kalau ini kan simpel aja. Ini sesuai versi SOP aja ya, Bu. Swabnya ya. Swab, swab sama yang ini. Iya. Swab dan Ada pertanyaan untuk yang tugas pertama. Nanti ada dua sih sebetulnya, 2 tugas. Tapi nilainya jadi 3 nanti. Ini yang tugas ini berarti tidak harus ada pasien real gitu ya, Bu Dia? Oh, enggak harus. Bu Dia, Nah, izin yang ini dikumpulkan kapan, Bu? Eh, saat UTS ya, UTS itu jadwalnya kapan ya? 2 minggu lagi deh. 2 minggu lagi. Ada 3 tugas soalnya. Oke, UTS lanjut itu legalitas tanggal klinik. 23-24 Mei, Bu. Hah? Eh, minggu depan tuh tanggal berapa sih? Minggu depan itu Minggu Mei depan ya? tanggal 25-26. Oh, 25, 26. 25, 26, kemudian yang Mei itu. Awal Mei Mei ya. UTS itu tanggal 23-24 Mei, Bu. UTS 23, 24 Mei. Sebelumnya itu aja. berarti sebelumnya 23-24 ya, Bu. Mm-mm. Ya, Bu Dia. Ya, oke. Lanjut, legalitas klinik. Jadi legalitas klinik itu status hukum yang menunjukkan bahwa klinik yang Anda operasikan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuannya yaitu menjamin pelayanan sesuai dengan standar, kemudian melindungi pasien dan tenaga kesehatan, serta mencegah praktek ilegal. Persyaratan legal klinik akupuntur itu yang pertama izin operasional klinik itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kemudian izin tenaga kesehatan ada STR atau surat tanda register dan SIPT. Surat izin praktek SIPAT ya, surat izin praktek akupuntur terapis. Kemudian persyaratan administratifnya ada NPWP, IMB atau izin lokasi, serta struktur organisasi dari klinik itu. Kemudian regulasi yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dan Permenkes tahun 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Ini persyaratan dokumen dan administrasi, biasanya permohonan. Kita buat surat permohonan ke masing-masing beda-beda mungkin ya. Surat permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Kemudian identitas dan legalitas, ada fotokopi KTP, NPWP, dan akta pendirian badan usaha atau badan hukum. Kemudian ijazah dan kompetensi, fotokopi ijazah akupuntur dan sertifikat uji kompetensi. Kemudian sifat atau surat izin praktek akupuntur terapis. Jadi ada surat keterangan sehat dari dokter, rekomendasi dari organisasi profesi, dan surat keterangan pekerja. Kemudian lokasi dan sarana, itu biasanya ada denah lokasi, izin lingkungan atau AMDAL, kemudian izin pembuangan limbah atau IPAL dan PBB. Kalau izin pembuangan limbah ini kita bisa MOU ya dengan di situ misalnya puskesmas atau memang ada perusahaan yang mengelola limbah. Prosedur pendiriannya, daftar NIB, jadi membuat akun dan mengajukan izin melalui OSSRBA, jadi masing-masing sendiri-sendiri ya di lokasinya. Kemudian rekomendasi dari Dinkes, jadi meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Kemudian verifikasi berkas di kalau ini Dinas Penanaman Modal ya kalau di Surabaya. Jadi melakukan verifikasi kelengkapan berkas, kemudian penerbitan izin. Setelah disetujui, izin operasional akan diterbitkan. Kalau di Surabaya itu seperti ini.
Nah, jadi menurut SK Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang izin dan non-perizinan di Kota Surabaya. Jadi kalau mengurus sifat itu untuk perorangan, surat izin praktek akupuntur terapis baru itu butuh waktu 4 hari. Kemudian kalau perpanjangan itu 4 hari. Kemudian kalau pencabutan itu 4 hari. Pencabutan akhirnya dihapus ya. Kemudian sarana untuk praktek untuk sarananya itu 4 hari. Kemudian perpanjangan 4 hari. Pencabutan juga 4 hari. Jadi rata-rata butuh waktu 4 hari. 4 hari. Nggak tahu kalau di tempat Anda ya, beda-beda. Konsekuensi dari tidak memenuhi legalitas bisa dikenakan sanksi administratif, kemudian bisa ditutup juga kliniknya dan ada sanksi hukumnya. Ada pertanyaan? Jelas ya. Delapan, 9. Patient safety atau keselamatan pasien. Patient safety adalah sistem yang membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih aman dan mencegah terjadinya cedera pada pasien. Adapun tujuan dari patient safety yaitu mencegah kesalahan medis, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan mutu pelayanan. Sasaran keselamatan pasien itu mengacu pada standar internasional. Jadi kita harus mengidentifikasi pasien dengan benar, kemudian komunikasi yang efektif dengan pasien maupun keluarganya, kemudian keamanan tindakan, pencegahan infeksi, serta pencegahan cedera pada pasien. Kemudian patient safety dalam klinik akupuntur itu penggunaan jarum steril sekali pakai. Kemudian identifikasi titik akupuntur yang tepat, pencegahan infeksi, dan edukasi pada pasien. Jadi sebelum melakukan terapi ke pasien, kita edukasi dulu. Tujuannya apa, tekniknya bagaimana, rasa yang dirasakan seperti apa. Kemudian nanti sesudahnya juga kita beri edukasi untuk saran dan anjurannya. Kemudian risiko dalam akupuntur, yang pertama nyeri, infeksi, kalau kita tidak steril ya. Kemudian nyeri, perdarahan, jarang sih perdarahan, biasanya hematom aja sih. Kemudian sinkop atau pingsan. Upaya pencegahannya, sterilisasi alat, teknik yang benar, monitoring pasien, dan pelatihan tenaga kesehatan. Ada pertanyaan? Mutu layanan klinik. Jadi mutu layanan itu tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasien. Jadi kalau pasiennya puas, berarti mutu layanannya bagus. Dimensi dari mutu layanan itu bisa kita lihat dari keamanannya. Jadi pelayanan bebas risiko, kemudian efektivitas, jadi sesuai dengan standar ilmiah,
Efisiensi itu penggunaan sumber dayanya optimal. Kemudian kepuasan pasien, pelayanan sesuai dengan harapan pasien. Kemudian aksesibilitas, jadi mudah terjangkau. Lokasinya mudah terjangkau, dan seterusnya. Yang keamanan atau safety. Jadi pelayanan kesehatan harus meminimalkan risiko cedera atau bahaya kepada pasien. Tujuannya mencegah kesalahan medis, kemudian mengurangi risiko komplikasi. Jadi contoh dalam klinik akupuntur itu penggunaan jarum steril sekali pakai. Kemudian teknik penusukan yang benar dan pencegahan infeksi. Indikatornya itu tidak ada infeksi pasca terapi, kemudian tidak terjadi kesalahan tindakan. Untuk yang efektivitas, jadi pelayanan harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan memberikan hasil yang optimal. Tujuannya, terapi itu sesuai dengan evidence base, kemudian memberikan hasil klinik yang baik. Contohnya, pemilihan titik akupuntur sesuai dengan diagnosis, kemudian penggunaan teknik yang tepat. Indikatornya, terjadi penurunan nyeri, kemudian terjadi perbaikan pada kondisi pasien. Kalau kita lihat before after-nya sebelum diterapi itu misalnya skala nyerinya 8 dari 10, kemudian setelah diterapi jadi 9. Itu kita perlu evaluasi lagi apa sih penyebabnya. Kalau yang betul kan skala nyerinya turun, kemudian kondisi pasiennya lebih baik. Kadang-kadang kalau kita punya pasien obesitas gitu, berat badannya nggak turun, tapi lingkar perutnya yang turun misalnya. Kita perlu indikator keberhasilannya apa. Kemudian efisiensi. Efisiensi, jadi pelayanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang optimal tanpa pemborosan. Tujuannya menghemat waktu, biaya, dan tenaga, kemudian menghindari tindakan yang tidak perlu. Contohnya, waktu terapi sesuai dengan standar, jangan ditambah-tambahin. Kadang-kadang pasien ada yang minta, wah ini saya juga sakit, bisa misalnya datang terapi itu untuk sakit lambung misalnya, gastritis. Kemudian nambah lagi jadi obesitas. Tambah lagi jadi sesuaikan dengan tujuan awal. Kalau misalnya memang dia dua jenis terapi ya. Kalau pasiennya sedikit sih tidak masalah ya, tapi kalau pasiennya banyak, kasihan yang nunggu. Jadi menghemat waktu, biaya, dan tenaga, menghindari tindakan yang tidak perlu, kemudian waktu terapi sesuai standar, penggunaan alat yang tepat. Indikatornya waktu tunggu minimal dan biayanya terjangkau. Kadang-kadang ada yang beberapa macam teknik terapi gitu. Kemudian seharusnya hanya dengan akupuntur plus latihan aja sudah sembuh, tapi itu karena punya alat-alat yang banyak, jadi ditambahin lagi. Ditambah diberi ultrasound diatermi misalnya, kemudian ditambah bekam dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin penggunaan alatnya tepat dan sesuai dengan standar juga ya. Jadi indikatornya waktu tunggu minimal, biayanya terjangkau. Kepuasan pasien atau patient center care. Jadi pelayanan berfokus pada nilai dan preferensi pasien. Jadi tujuannya meningkatkan kenyamanan pasien dan membangun trust atau kepercayaan. Contohnya, komunikasi yang baik dengan pasien ataupun keluarganya, kemudian edukasi pasien, pelayanannya ramah. Indikator tingkat kepuasan pasien tinggi, kemudian pasiennya kembali berobat.
syukur-syukur kalau dia merekomendasikan kita ke teman-temannya atau ke saudaranya. Jadi biasanya pasien kalau puas itu dia akan getok tular ya, menceritakan ke yang lain-lain kalau dia tuh di situ puas, hasilnya bagus dan seterusnya. Jadi indikator klinik kita atau praktek kita berhasil itu kalau tingkat kunjungannya bisa meningkat. Kemudian aksesibilitas. Jadi pelayanan mudah dijangkau oleh pasien. Tujuannya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan, kemudian mengurangi hambatan dari layanan. Contohnya lokasi klinik strategis. Jadi mudah dijangkau kendaraan, baik itu kendaraan eh, roda 2 maupun roda 4. Jadi strategis, mudah dijangkau, mudah dicari, jangan sampai tempatnya nyelempit gitu ya. Kalau tempatnya nyelempit itu pengenalannya susah. Kemudian jam pelayanan fleksibel. Tapi ada kalanya juga kalau yang sudah rame ya, terpaksa dibuat schedule. Jadi supaya waktu tunggunya tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua terlayani dengan baik. Jadi indikatornya waktu tunggunya singkat dan mudah membuat janji. Kontinuitas. Jadi pelayanan dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya menjamin keberlanjutan terapi dan memantau perkembangan pasien. Contohnya jadwal terapi rutin. Jadi kalau memang harusnya jadwalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali itu harus dilaksanakan. Kemudian rekam medisnya lengkap. Indikatornya kepatuhan pasien terhadap terapi. Jadi pasien patuh itu biasanya kalau dia merasakan ada efeknya, ada hasilnya. Jadi kalau kalau nggak merasakan hasilnya ya pasien males sih untuk balik lagi. Kemudian follow up teratur. Jadi di follow up, diingatkan kalau perlu. Kemudian evaluasinya juga. Ketepatan waktu atau timelines. Jadi pelayanan diberikan tepat waktu tanpa penundaan yang tidak perlu. Tujuannya untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Contohnya, jadwal terapi sesuai dengan waktunya, kemudian pelayanannya cepat. Jadi kalau memang misalnya pasien harus daftar dulu, pelayanan pendaftaran cepat, kemudian setelah dipanggil pada saat terapi pun juga tidak terlalu belibet ya, tidak terlalu ribet. Jadi jadwal terapi sesuai waktu dan pelayanannya cepat. Indikatornya waktu tunggu kurang dari 30 menit, kemudian ketepatan jadwal. Jangan sampai pasiennya sudah datang, terapisnya molor. Kemudian keadilan atau equity. Jadi pelayanan diberikan secara adil tanpa diskriminasi. Jadi tujuannya semua pasien mendapatkan pelayanan yang sama dan menghindari diskriminasi. Contoh, pelayanan tanpa membedakan status sosial, kemudian perlakuan yang sama pada semua pasien. Jangan sampai kalau bestinya, wah ini pelayanan istimewa. Indikatornya tidak ada yang mengeluh adanya diskriminasi. Kalau memang antrian harus sesuai nomor urut, ya sesuai nomor urut. Jangan kalau kenal sama si A, oh ini duluan masuk. Itu pasti si pasien akan komplain gitu. Indikator mutu klinik itu adanya kepuasan pasien, kemudian keberhasilan terapi, waktu tunggunya tidak terlalu lama, dan kepatuhan terhadap SOP. Adapun upaya peningkatan mutu yaitu perlu adanya audit klinik, kemudian pelatihan SDM, jadi untuk meningkatkan kompetensinya, kemudian standarisasi SOP, serta dilakukan evaluasi berkala.
Continuous quality improvement, jadi perbaikan mutu secara berkelanjutan, continuous ya. Itu melalui monitoring, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Jadi dimonitor, kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa. Dari hasil evaluasi itu apabila perlu ada yang diperbaiki, kita lakukan tindakan perbaikan. Oke. Belas. Komunikasi efektif dalam klinik akupuntur. Komunikasi efektif yaitu proses penyampaian informasi yang bisa dipahami dengan baik oleh si penerima sehingga tujuan komunikasi tersebut tercapai. Jadi saya ngomong atau kita ngomong itu pasien bisa nangkap apa maksud kita. Adapun tujuan komunikasi dalam pelayanan kesehatan yaitu membangun hubungan terapeutik, kemudian menggali informasi dari pasien atau untuk anamnesis. Jadi sebaiknya kita anamnesis itu selengkap-lengkapnya. Kemudian memberikan edukasi, meningkatkan kepatuhan terapi, dan mencegah kesalahan medis. Unsur komunikasi ada komunikator, itu tenaga kesehatan, komunikan itu si pasien ataupun keluarganya, kemudian pesan yang akan kita sampaikan apa, medianya kita pakai media apa, dan feedback. Prinsip komunikasi yang efektif yaitu yang pertama harus jelas. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Pasien itu tidak semuanya paham bahasa medis ya. Jadi kita perlu gunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi si pasien. Kalau tingkat pendidikannya misalnya S3, SD, SMP, SMA maksudnya. Jadi kita harus berbahasa yang mereka paham. Kemudian kalau misalnya memang orang kesehatan atau memang orang yang paham, itu kita gunakan bahasa yang memang sesuai dengan kapasitasnya si pasien. Kemudian empati. Kita memahami kondisi pasien. Jadi orang kalau sakit itu biasanya memang lebih sensitif ya daripada orang yang sehat. Kemudian mendengarkan aktif atau active listening. Jadi kita perlu eye contact dengan pasien dan tidak memotong pembicaraan selama pembicaraan itu tidak keluar dari konteks. Kemudian bahasa nonverbal, ekspresi wajah kita, jangan ekspresi malas kalau diajak ngomong. Oh, ya, sambil kita main HP. Kemudian sikap tubuh kita juga. Ini komunikasi dalam klinik akupuntur, yaitu yang pertama komunikasi terapeutik, yaitu menyapa pasien dengan ramah, memberikan rasa nyaman. Teknik bertanya, ada pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang tertutup. Pertanyaan terbuka itu jawabannya macam-macam, tidak kita tentukan. Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya sudah kita tentukan. Kemudian edukasi kepada pasien, itu menjelaskan prosedur terapi, menjelaskan efek dari terapi. Model komunikasi S-bar. Jadi bukan sabar ya. Gunakan untuk komunikasi profesional biasanya. Jadi S itu situation. Jadi kita tahu kondisi pasien itu seperti apa, kemudian background, riwayat penyakitnya, dan seterusnya. Kemudian assessment, itu penilaian kita, pemeriksaan kita bagaimana.
Kemudian recommendation atau rencana. Hambatan komunikasi biasanya karena perbedaan bahasa. Nah, kalau kita berada di tempat yang bukan tempat yang biasa kita tinggali, atau pasien yang datang itu pasien yang bukan pasien lokal, itu kita perlu belajar dulu sih. Kalau saya dulu pernah punya pasien bahasa Madura, pasien Madura, tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa, dan saya juga nggak ngerti bahasa Madura sama sekali. Jadi terpaksa hari pertama waktu latihan itu pakai bahasa Tarsan. Jadi pakai gerakan gitu untuk melatihnya. Kemudian yang selanjutnya saya cari kamus bahasa. Kalau sekarang gampang ya, ada Mbah Google itu. Jadi kita bisa apa translate dari situ. Kemudian ada yang apa pakai AI juga ya. Kemudian emosi pasien. Emosi pasien. Jadi eh, ada pasien yang sabar, ada pasien yang mudah emosi. Kemudian kadang-kadang karena kondisi sakit itu pasien ya tadi lebih sensitif ya. Kemudian kadang-kadang kurangnya waktu misalnya pasiennya banyak. Jadi kita tidak bisa apa komunikasi yang lebih panjang dengan si pasien. Kemudian lingkungan yang tidak nyaman. Misalnya saat kita home visit atau mungkin AC-nya mati dan seterusnya. Itu menghambat komunikasi. Adapun dampak komunikasi efektif itu meningkatkan kepuasan dari si pasien, kemudian mengurangi komplain dan meningkatkan keberhasilan terapi. Orang kalau puas itu kan eh, dia akan merasa apa namanya lebih cepat sembuh ya. Kadang-kadang terapi belum selesai gitu karena dia sudah bisa curhat gitu. Akhirnya ya dia merasa sembuh. Contoh komunikasi dalam akupuntur yang tidak efektif. Jadi ini sakit biasa nanti juga pasti sembuh. Jadi lebih baik kita menjelaskan ke pasien. Jadi contohnya saat ini nyeri yang Bapak alami itu mungkin asalnya dari ketegangan otot. Nah, nanti akupuntur itu fungsinya untuk mengurangi nyeri, melancarkan energi sehingga nanti pelan-pelan ketegangan ototnya itu bisa apa namanya bisa tertangani dan seterusnya. Tuh, nah ini gongnya. Penyusunan bisnis plan klinik akupuntur. Bisnis plan itu dokumen perencanaan usaha yang menggambarkan tujuan, strategi, dan langkah operasional suatu usaha. Adapun tujuan dari bisnis plan yaitu panduan menjalankan klinik, kemudian menarik investor apabila memang butuh investor, kemudian mengelola keuangan, dan mengukur keberhasilan sebuah usaha. Komponen dari bisnis plan klinik yang pertama yaitu ringkasan eksekutif, profil usaha, analisis pasar, analisis SWOT, rencana layanan, rencana operasional, rencana SDM, rencana keuangan, dan strategi pemasaran. Bablas.
Yang pertama ringkasan eksekutif dulu. Nah, ringkasan eksekutif itu isinya gambaran singkat klinik. Klinik Anda itu seperti apa sih? Lokasinya di mana? Kemudian visi dan misi dari klinik itu apa? Kemudian profil usaha, nama kliniknya apa? Jenis layanannya apa saja? Misalnya akupuntur, herbal, bekam, acupressure, atau yang lain-lain. Kemudian lokasinya di mana? Analisis pasar. Jadi perlu eh, kita tentukan target pasar kita tuh yang seperti apa. Jadi misalnya pasien nyeri, pasien stres, pasien kronis, atau untuk kecantikan, untuk olahraga, untuk pasien lansia, dan lain-lain. Jadi kita tentukan target pasarnya dulu, kemudian eh, kita tentukan juga kita mau yang pasar kita tuh menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kemudian analisis kompetitor. Kompetitor itu kita lihat klinik-klinik yang lain di sekitar kita ataupun di lingkungan kita. Kemudian keunggulan dan kelemahan. Jadi eh, kalau bersaing itu harusnya kita punya nilai lebih dibandingkan kompetitor kita. Misalnya pelayanan kita lebih bagus atau keramahan, unggulannya di situ. Atau kita model kekeluargaan. Jadi ya bukan bayarnya kekeluargaan enggak sih. Jadi kekeluargaan kita menempatkan pasien sebagai seperti keluarga. Jadi ada keramahan dan sapaan yang apa namanya pasien merasa dekat. Kemudian misalnya eh, sarana prasarananya, misalnya ruangannya lebih bagus, ruang tunggunya lebih lebih apa tertata dan seterusnya. Jadi keunggulan kita apa, kelemahan kita. Nah, ini analisis SWOT. Analisis SWOT itu strength, kekuatan. Contohnya misalnya terapisnya kompeten. Kemudian kelemahannya apa, weakness. Misalnya modalnya terbatas atau tempatnya nyelempit misalnya. Kemudian opportunity atau peluang, minat terapi alternatif itu meningkat. Jadi apa? Misalnya kesadaran masyarakat tentang pengobatan yang apa? Alami misalnya meningkat. Kemudian threat atau ancamannya itu persaingan klinik misalnya seperti itu. Kemudian eh, jadi harapannya klinik Anda itu analisis SWOT-nya itu seperti apa. Kemudian rencana layanan jenis terapinya, mau terapi yang model apa, itu tadi yang apa misalnya klinik kecantikan kah, atau klinik untuk tumbuh kembang, atau klinik untuk atlet, jadi macam-macam monggo silakan. Paket layanan, kadang-kadang yang namanya bisnis ya, itu kita perlu strategi juga. Jadi kadang-kadang ada yang di model paket. Jadi misalnya 10 10 kali terapi gratis satu, 10 gratis satu. Nah, kadang-kadang ada yang memang ngoper bonusan itu ya, 10 gratis satu. Jadi keuntungan untuk kita kalau kalau mereka model paket itu mereka akan berusaha datang. Soalnya kalau tidak datang mereka rugi kan karena sudah terlanjur bayar. Jadi seperti itu. Kemudian harga. Harga ini nah ini kita perlu lihat eh, customer kita memang kita tujuannya menengah ke atas atau menengah ke bawah, kita lihat juga kompetitornya. Kemarin ada yang nanya harganya berapa. Ya, masing-masing beda-beda sih. Tergantung dari
customer-nya juga. eh, ada klinik kecantikan itu yang tarifnya mahal banget, padahal pelayanannya ya sama sih sebetulnya. Tapi mungkin dia karena fasilitasnya ber-AC, kemudian ada apa welcome drink dan seterusnya, itu mempengaruhi harga juga kadang. Kemudian rencana operasional, itu jam bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa, jumlah tenaga kerjanya berapa, kemudian SOP pelayanan. Kemudian rencana SDM, jumlah terapisnya berapa, eh, biasanya tergantung jumlah pasien ya. Kemudian adminnya butuh berapa orang dan bila mana perlu, bukan bila mana perlu sih, seharusnya tetap ikut pelatihan apabila memang ada ilmu yang baru. Kemudian rencana keuangan. Rencana keuangan ini modal awal. Modal awal itu kalau sudah punya tempat sendiri alhamdulillah ya, tapi kalau belum itu sewa tempat, alat akupuntur dan renov. Kemudian eh, biaya operasional itu biaya operasional itu gaji. Kita nanti kira-kira dalam 1 bulan itu mengeluarkan gaji untuk staf itu berapa. Kemudian listriknya, bahan habis pakai jarum, kapas alkohol dan seterusnya. Kemudian proyeksi pendapatan. Jangan sampai untuk modal biaya operasional itu kita tekor ya. Jadi diperhitungkan ini untuk menghitung apa namanya unit cost atau tarif. Jadi modalnya berapa, kemudian untuk biaya operasional berapa, itu bisa kita hitung. Kita maunya tarifnya berapa. Kemudian strategi pemasaran bisa melalui medsos, bisa melalui edukasi kesehatan. Jadi misalnya di sekelilingnya itu ada eh, apa ibu-ibu PKK, Karang Taruna, atau mungkin punya apa namanya komunitas-komunitas tertentu. Dengan kita memberikan edukasi kesehatan itu otomatis orang-orang nanti akan tanya prakteknya di mana. Jadi dengan kita mengenalkan apa kesehatan, otomatis orang-orang akan melihat kita juga. Itu termasuk strategi pemasaran. Kemudian kerjasama dengan fasilitas kesehatan, misalnya kerjasama dengan eh, puskesmas atau klinik-klinik yang lain. Faktor keberhasilan klinik yaitu yang pertama pelayanannya berkualitas, kemudian komunikasi efektif, lokasinya strategis, dan manajemen keuangan yang baik. Kadang-kadang ada sih rumah sakit lumayan besar itu, tapi manajemennya kurang bagus. Jadi kadang-kadang investornya itu sudah minta harusnya dividen kan dibagi tiap tahun ya. Tapi kadang-kadang sebulan sekali gitu datang minta. Nanti akhirnya kan jadinya duitnya habis lama-lama. Tidak jadi untung tapi malah buntung ya. Jadi harus harus disiplin juga untuk keuangan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tugas selanjutnya yaitu membuat bisnis plan. Jadi menyusun bisnis plan, klinik
yang impian Anda itu seperti apa. Kemudian lakukan analisis SWOT dari eh, bisnis plan Anda, klinik Anda. Jadi satu sih, dari urutannya tadi jadi satu. Nggak apa-apa, nanti saya nilai tersendiri. SWOT-nya saya nilai tersendiri, kemudian proposal bisnisnya juga saya nilai. Jadi ada 3 nilai. Untuk yang eh, tadi buat rekam medis tadi, itu untuk nilai tugas, kemudian analisis SWOT untuk nilai UTS, business plan untuk nilai UAS. Jadi harus 3-tiganya dikumpulkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Dalam bentuk Kalau apa, ini Bu? terserah Anda mau seperti apa. Izin tanya, Bu, Kenapa? dalam bentuk apa PDF buat kumpulkan ke mana? Eh, PDF, kumpulkannya ke, sebentar, kemarin saya dikasih Bu Sunti ya, linknya. Ada yang sudah minta ke Bu Sunti linknya? Itu saya WA di WA-nya Budia itu. Saya kirim linknya drive Oh ya, semester 6. ya, ya sudah itu. Haha. Jadi dikumpulkan di Sama situ nanti. itu Budia materinya. Tolong Iya, iya, bisa materinya saya di-share. share habis ini. Iya, habis ini saya share. Kalau yang Oke. pertama itu bertiga itu sendiri-sendiri atau gabung, Bu? Yang Sendiri-sendiri, kasus. Oh, sendiri-sendiri, tapi cuman kasusnya sama. Tapi jangan contohan ya, beda-beda lah. mm. Wong simple aja kok. Yang agak nggak simple kan yang ini tadi, yang business plan. Karena masing-masing punya impian beda-beda ya. Ada pertanyaan lagi? Yang SWOT-nya itu enggak masuk bisnis plan ya, Budia ya, sendiri ya. Iya, masuk. Masuk, masuk, masuk aja enggak apa-apa. Jadi Oh, satu sama dimasukkan business ya. plan itu, ya Oh ya, nanti masukkan aja. penilaiannya. Nanti penilaiannya saya yang memisahkan nanti. Oh iya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi Anda enggak perlu belajar untuk ujian tulis. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya. Nanti habis ini saya share anunya, apa namanya, materinya. Iya, Bu. Masih Bu Dia. Ya. Oke. Kalau Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum Oke, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, Selamat Bu Selamat siang siang, Bu Bu. Dia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima Terima kasih kasih, Bu. warahmatullahi Budia. wabarakatuh. Wabarakatuh.